Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan katsiran kama yuhibbu. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Udah kenal semua. Nama saya itu Pandu Kiswaya. Kalau misalnya nama lengkapnya Santo Kuman Kiswaya. Tapi nggak tahu kenapa dia lupa. Padahal teman mandi dulu. Mandi dulu bareng dulu. Mandi makan saya numpang makan di tempat dia. Tapi dia lupa. Teman kecil. Kalau perlu katanya. Oh, perlu itu disampaikan dulu. Yang namanya menghafal Quran itu ya, namanya menghafal Quran capek ya, capek, emang capek, tapi nikmatnya juga ada gitu kan. Namanya nikmat, yang namanya menghafal ada nikmatnya, ada juga capeknya. Sekarang kita ngeluh kok ngapal terus gitu kan. Saya sendiri saja ngerasa saya itu menyesal ketika menghafal ketika saya di kampus. Karena teman-teman saya itu semuanya itu udah hafiz Quran, bahkan udah punya sanad semua. Bayangin, udah punya sanad, udah hafiz Quran, jadi ketika kuliah dia gampang. Terus SMA-nya gimana mereka? Ya mereka SMA-nya malah enak, ngambil paket C gitu. Mereka nggak kuliah, nggak sekolah, mereka cuma ngambil paket C, tapi mereka sampai ke luar negeri, cuma bermodalkan Quran. Quran itu juga mengangkat derajat manusia, entah itu di bumi ataupun di akhirat. Maka dari itu pelajari Quran, karena sebaik-baik kalian adalah yang pelajari Quran dan mengamalkannya. Jangan malu, ibaratnya kalau kita pelajari Quran, masa cuma belajar Quran nanti jadi guru ngaji gitu kan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Jadi sebaik-baik kalian itu, sebaik-baik kalian, khairukum, sebaik-baik kalian, kata Rasul. Gak ada yang gak baik belajar Quran. Al-Quran itu pedoman hidup, isinya hukum-hukum ada, akhlakul karimah ada, fikih ada, sains ada, teknologi ada, semuanya ada dalam Quran. Siapa yang maksudnya meragukan keagungan Quran? Nggak ada yang meragukan kecuali orang-orang yang tidak beriman dan belum mendapatkan hidayah Al-Quran tersebut. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan khairukum, sebaik-baik kalian adalah orang yang menta'allama Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran. Bukan hanya menghafal. Kalau misalnya kita hanya sebatas menghafal saja, hafal ibaratnya cuma gelar al-hafid, di belakangnya al-hafid cuma gitu doang. Yang penting saya pernah hafal, tapi dia nggak pernah mengamalkan, nggak pernah mentadaburi, nggak pernah menjaga, cuma menghafal saja, itu percuma, malah jadi bumerang bagi kita cuma menghafal. Makanya kita disuruh khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari dan mengajarkan. Kenapa mengajarkan? Karena orang yang mengajarkan pasti tahu betul apa itu Al-Quran, pasti tahu betul apa isinya Al-Quran. Itu orang yang mengajarkan Quran. Dia mengamalkan, pasti akan mengamalkan yang namanya Quran. Gak mungkin mengabaikan. Kalau orang cuma menghafal aja, setelah menghafal udah, yang penting saya pernah menghafal Quran gitu kan. Yang penting saya udah hafal. Kalau ditanya orang-orang hafal Quran enggak? Udah hafal 30 juz. Mana buktinya? Ini buktinya. Kalau gitu aja percuma. Tapi jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Letakkan Quran itu di hati kita. Karena Quran itu kalau misalkan Rasul itu mengibaratkan seperti hewan unta, ya. Jadi ketika kita memegang unta itu, dia akan terjaga. Tapi ketika kita lepas unta tersebut, dia akan kabur. Begitu juga Quran. Rasulullah SAW dalam hadisnya menggambarkan seperti itu. Emang benar, ketika kita menghafal Quran, kita nggak membiasakan lagi cuma hafal misalkan surah Al-Kahfi. Tapi setelah kita lewat surah Al-Kahfi ke surah Al-Isra, ya, ke surah Al-Isra, kita lepaskan Al-Kahfi, kita biarkan saja, hilang, nggak bakalan ada lagi itu surah Al-Kahfi.
Tapi kita sekarang kepada surah Al-Isra saja. Makanya dari itu pegang erat-erat. Ketika kita udah hafal itu Quran, jangan lepaskan, pegang. Pegangnya dengan apa? Murojaah. Murojaah tiap hari. Jangan pernah putus yang namanya murojaah. Karena murojaah itu penting. Sebenarnya nggak cuma murojaah Quran aja, pelajaran lainnya juga harus murojaah. Bahkan saya sendiri itu nggak cuma Al-Quran yang ibaratnya saya murojaah. Jadi semua pelajaran yang pernah saya pelajari itu harus saya murojaah. Karena apa? Kalau misalkan kita biarkan saja hilang, percuma. Ngapain saya capek-capek belajar kitab ini, belajar Quran, hafalin capek setengah mati ngafalinnya, benar kan? Hafalin Quran mudah apa susah? Susah kan? Susah, nggak mudah. Bahkan ibaratnya satu kali duduk itu cuma paling hafal sehalaman, itu pun sampai ngantuk segala macam kan. Susah. Kalau misalkan kita biarin aja, percuma. Yang kemarin pasti kita akan menyesal. Kok saya lupa ya di bagian ini? Kok saya lupa? Ya karena kita sendiri yang jarang merojaah hafalan tersebut. Kita jarang membiasakan. Sebenarnya Al-Quran itu mudah karena kita terbiasa. Makanya orang-orang yang penghafal Quran itu berusaha buat membiasakan dirinya bersama dengan Al-Quran, bukan menjauhkan dirinya dengan Al-Quran. Makanya ketika kita berniat menghafal Quran, itu kita harus terbiasa sama Quran, sering-sering baca, bolak-balik, walaupun bosan 20 kali. Jangan sampai kita pernah bosan, tapi bolak-balik aja sampai 20-30 kali gitu. Gitu terus hatam Quran terus sampai kita terbiasa sama bacaan, sama tulisannya, sama harokatnya, sama huruf ini di sini, huruf ini di sini, huruf ini letaknya di sini. Sampai kita terbiasa, maka kita akan mudah dalam menghafal, kita juga akan mudah dalam murojaah. Bahkan yang namanya menuntut ilmu itu pahit. Tapi pahit lagi kita ketika kita itu bodoh, tidak tahu apa-apa, ya. Makanya kata Imam Syafi'i, seandainya kalian tidak sanggup menelan pahitnya menuntut ilmu, maka kalian harus sanggup menelan pahitnya kehidupan. Ya. Kalau kita nggak sanggup menelan pahitnya menuntut ilmu, ya udah, nah telanlah pahitnya kehidupan. Kehidupan yang mana? Dunia dan akhirat. Namanya istiqomah itu susah. Makanya ganjarannya juga besar. Karena dalam Al-Quran disebutkan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Innal ladzina qalu, sesungguhnya innal ladzina, yang sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwasanya innal ladzina qalu rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Jadi ketika seseorang itu berkata bahwasanya Tuhanku Allah, dia udah bersaksi beriman bahwasanya Tuhanku Allah. Tsumma istaqamu, dia beristiqomah di jalan Allah. Tsumma istaqamu, dia beristiqomah di jalan Allah, dia mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasul, dia bersama Al-Quran, dia selalu beramal soleh, dia selalu beristiqomah, tidak luput dari yang namanya beribadah dan orang-orang yang soleh. Istiqomah itu berat, banyak godaannya. Bayangin aja kalau saya lingkungan yang ibaratnya lingkungan terbuka, ibaratnya ikhtilat, ikhwan sama akhwat sana sini, terus hijab nggak dipakai segala macam, susah kalau misalnya kita di luar sana ibaratnya beristiqomah. Kadang kalau kita mau istiqomah, oh itu soalim segala macam, dipandang namanya omongan orang kan, makanya susah istiqomah. Kadang juga dari diri kita, giroh kita kan namanya, ada yang namanya futur, kadang ada masa futur, malas. Makanya kita perlu teman-teman yang soleh, makanya kita perlu lingkungan-lingkungan yang mendukung kita buat kepada kebaikan, mendorong terus. Itu juga diperlukan. Makanya istiqomah itu susah. Makanya kata Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Malaikat itu akan turun ngapain? Membantu. Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu, kata malaikat itu turun membantu kita. Kalau di dalam tafsirnya itu ada banyak versi. Yang pertama, dia akan ditenangkan hatinya. Orang yang istiqomah di jalan Allah itu ditenangkan hatinya, bahwasanya akan dikabarkan bahwasanya dia akan mendapatkan surga, akan dijamin masuk surga beserta ahlinya. Ahlinya apa? Keluarganya. Bayangin, ketika kita istiqomah, kita itu
udah ditenangin tuh sama malaikat. Tatanazzal itu kalau misalkan dalam bahasa Arab nuzulul mutakarriran. Jadi nuzul terus, dia enggak putus-putus. Namanya malaikat tuh banyak, lebih banyak daripada manusia. Bahkan yang mengunjungi Baitur Rahman di surga itu setiap detiknya itu 7.000 malaikat. Bayangin, itu cuma setiap ini. Bayangin kalau misalkan tiap detik turun malaikat, ibaratnya ngasih motivasi kita. Bayangin malaikat nih ngasih motivasi kita. Kata malaikat apa? Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan bersedih, jangan galau, jangan risau. Allah takhafu wa la tahzanu. Abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa abshiru, kalian akan dikabarkan bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang kalian dijanjikan. Itu udah dijanjikan surga. Bayangin kalau misalkan motivasi dari malaikat itu kayak gimana mulianya, dari khadimullah, jadi dari pembantu Allah langsung. Bayangin aja kalau misalkan motivasi yang ibaratnya motivator Indonesia yang terkenal siapa? Bapak Mario Teguh. Bapak Mario Teguh motivasi kalian di sini. Kalian ibaratnya senang nggak? Semangat nggak? Semangat kan? Apalagi malaikat yang dekat banget sama Allah. Lebih bagus motivasinya daripada dia. Dia turun terus motivasi kita. Allah takhafu wa la tahzanu, jangan galau, jangan sedih, nggak usah risau. Kalian itu istiqomah di jalan Allah, ngapain risau? Sudah dijanjikan surga, sudah dijanjikan kebahagiaan di dunia dan akhirat, nggak usah risau. Yang penting kalian tetap istiqomah, belajar terus. Karena orang-orang yang belajar itu diangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Diangkat derajatnya. Bayangkan berapa banyak orang-orang yang diangkat derajatnya karena Al-Quran. Sudah banyak. Jadi namanya istiqomah itu berat, tapi tetaplah istiqomah, jangan pernah putus. Walaupun kalian misalkan sudah selesai 30 Quran, jangan pernah putus, tetap menghafal, tetap merojaah, tetap mengamalkan. Karena ilmu itu bahar, ilmu itu luas, nggak cuma itu aja. Yang nggak cuma itu aja, namanya ilmu Quran. Yang saya pelajari kan di kampus itu namanya Ulumul Quran. Ulumul Quran itu artinya tentang pelajaran-pelajaran yang ibaratnya kunci-kunci untuk mempelajari Quran. Kita belajar tafsir, belajar qiraah, segala macam. Dan yang saya tangkap bahwasanya ilmu Quran itu nggak ada habisnya kalau kita kaji. Karena banyak ulama-ulama yang mengkaji tafsir fulan segala macam, dari ayat ini sampai ini nggak bakal habis kalau misalkan kita mengkaji dari seumur hidup kita. Karena ilmu itu sangat banyak. Tapi kita itu juga harus bersyukur karena yang kita pelajari itu adalah Al-Quran, ilmu agama. Karena itu adalah yang sesuai apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena kata tolak, ketika di dalam Al-Quran itu kata tolak itu artinya tolak. Apa tolak? Menuntut. Yang menuntut. Nah, jadi kata tolak dalam Quran itu ulama itu sepakat bahwasanya kata tolak dalam Quran itu ulama itu sepakat yang dalam tujuan tolak itu adalah menuntut ilmu, yaitu ilmu syar'i, bukan ilmu dunia. Jadi ketika kita diwajibkan di dalam Al-Quran untuk menuntut, jadi tuntutlah itu ilmu syar'i, bukan ilmu dunia. Dunia itu setelahnya. Jadi berpasangan ibaratnya. Jadi tapi yang paling wajib itu adalah ilmu syar'inya. Karena apa? Karena yang kita pertanggungjawabkan di dunia itu bukan dunia kita, bukan mal. Karena al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta, anak, tahta, semua itu cuma perhiasan dunia. Wal baqiyatus sholihatu khair. Yang pokoknya sisa-sisa yang soleh, anak yang soleh, harta yang soleh. Apa itu harta yang soleh? Harta yang didapat dari halal, harta yang didapat dengan halal, harta yang soleh, anak yang soleh, semua ibaratnya pekerjaan kita soleh, yang baik-baik, itu adalah rezeki bagi kita.
ya, rezeki bagi kita di dunia. Dan itu khair, itu adalah yang paling baik, adalah penghasilan yang paling baik, bukan yang lainnya. Ketika kita cinta sama Allah dan Rasulnya, terus Allah itu cinta sama kita, bukan kekayaan diberikan oleh Allah, tapi kekayaan itu buat ujian bagi hambanya. Tapi ketika Allah itu cinta kepada kita, yang pertama kali Allah berikan itu adalah ampunannya, ampunannya. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Jadi qul, katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Jadi ikuti siapa? Ikuti Rasul. Apa yang diperintahkan Rasul, apa yang diajarkan Rasul, suri tauladan Rasul, ikuti semua. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Jadi balasan ketika kita mencintai Allah, Allah itu mencintai kita. Bagaimana rasa cinta Allah pada kita? Wa yaghfir lakum, ampunan yang diberikan oleh Allah. Karena apa? Karena kita tidak akan memasuki surganya tanpa ridho dari Allah, tanpa yang namanya ampunan. Bagaimana kita dan mendapatkan ridho? Yaitu dengan ampunan. Ibarat kalau kita mau masuk rumah orang, bagaimana cara kita masuk rumah orang? Pasti kita harus minta izin, minta ridhonya. Pak, saya boleh nggak masuk? Boleh. Terus kalau kita punya salah sama bapaknya, kalau kita nggak dimaafin gimana? Nggak bisa kita masuk. Pasti malah dimusuhin, malah di mukanya masem nanti. Makanya ketika kita pengen masuk surga, yang paling utama kita cari ampunan Allah. Allah itu yang paling, ketika Allah mencintai kita, yang pertama kali Allah berikan itu ampunan, bukan yang lain, tapi ampunan. Kenapa ampunan? Karena melalui ampunan kita dapat ridhonya Allah. Dan bagaimana cara kita mendapatkan kecintaan Allah? Yaitu istiqomah di jalan Rasul. Kita mengikuti Rasul. Karena bagaimana kita cara mengikuti Rasul? Ikuti apa yang diajarkan dan apa yang ada diperintahkan. Kata Rasul, taraktu fikum amrayni lan tadillu abadan, kitabullah wa sunnat rasulih. Taraktu fikum amrayni, saya tinggalkan kepada kalian dua perkara, lan tadillu abadan, kalian enggak bakalan tersesat selama-lamanya. Yaitu apa? Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama kita udah pelajari yang namanya Quran, tinggal sunnahnya. Karena Al-Quran itu ditafsirkan sebaik-baik tafsir itu adalah Al-Quran bil Quran. Jadi sebaik-baik tafsir itu tafsir yang ditafsirkan oleh Al-Quran dan Al-Quran. Dan setelahnya apa? Tafsir yang ditafsirkan dari Al-Quran ke hadis. Jadi sebagian hadis itu menerangkan tentang Al-Quran. Makanya kita disuruh pelajari Al-Quran dan Sunnah. Makanya Rasulullah SAW meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, kata Rasul. Sunnah itu adalah hadis-hadis Rasul. Apa itu hadis? Pengertian hadis, maja'a min Rasulullah min af'al wal aqwal wal athar. Jadi apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW, dari perkataan, perbuatan dan asar beliau, itu adalah hadis. Jadi suri tauladan Rasul, perilaku Rasul, kata-kata Rasul, gak cuma kata-kata, gak cuma qaul Rasul, tapi suri tauladan Rasul itu adalah sunnah. Maksudnya sunnati adalah semua tentang Rasul. Makanya kita disuruh mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Semua itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang namanya belajar ya, kalau dibilang bosan. Saya aja belajar sampai, jujur, cara membiasakan saya dengan Al-Quran itu sangat susah dulu. Karena apa? Karena tabrakan. Bayangkan saja, saya kuliah itu kan jurusan ilmu Quran dan harus setoran seminggu itu 3 kali. Jadi 3 kali dalam seminggu. Sekali duduk itu saya harus ngesetor 3 halaman. 3 halaman setoran sekali duduk. Sekali setor, jadi ada 3 kali setor. 3 kali setor berarti 3 halaman kali 3, 9 halaman.
sekali setor 3 halaman dan 1 juz murojaah. Saya kuliah dari jam 8 sampai jam 1. Habis asar saya belajar ngambil pelajaran kayak daras bersama Syekh, terus sampai jam 9. Waktu saya emang sedikit ketika saya murojaah, makanya saya kadang murojaah sampai nangis, sumpah. Ya, saya pertama kali murojaah sampai nangis, saya nggak sanggup. Karena saya bilang sama bapak saya mau pindah kuliah. Saya sampai saya pernah bilang kayak gitu. Kata bapak, jalannya aja. Karena emang di kampus itu awal syarat masuk kampus itu sebenarnya harus hafal Quran. Syarat masuknya, cuman saya nggak hafal Quran. Saya cuma punya modal itu 5 juz awal. Tapi karena saya lancar bahasa Arab, jadi akhirnya diterima. Tapi kalau sekarang itu kayaknya nggak ada syarat apa-apa lagi. Kalau masuk ya tinggal masuk aja orang-orang itu. Tapi bayarnya mahal. Kalau saya dulu masih ada beasiswa. Kan kalau saya kan tadi kan kira hafalan membiasakan susah. Sampai saya tuh mimisan sering sakit. Benar, saya hafalan Quran kayak gitu. Saya mimisan sampai sakit karena susah. Bayangin dari jam 8 sampai jam 1 kita kuliah. Nanti biasanya itu 1 jam buat Al-Quran tuh setoran. Saya tuh paling terakhir buat setoran. Karena emang teman-teman saya udah hafal semua, udah punya sanad. Semua tuh udah punya sanad, udah hafal semua. Cuma saya belum hafal. Kalau saya ringanin dong. Ringanin. Ya namanya penghafal Quran kan ibaratnya sama saya, ya udah diringanin sama beliau. Saya boleh murojaah di rumah, tapi asal murojaah katanya, jangan sampai nggak murojaah, karena murojaah itu penting. Sampai sakit, sampai mimisan gitu kan, sampai akhirnya saya terbiasa dan gampang buat hafal Quran itu di tahun kedua. Di tahun kedua, alhamdulillah udah mulai bisa sekali duduk gitu, setengah jam sebelum ini udah baca halaman. Alhamdulillah. Teman-teman saya kadang santai-santai karena udah hafal kan. Kadang saya tuh kalau misalkan hari besok itu nggak tenang. Kenapa nggak tenang? Karena besok hafalan. Saya harus mempersiapkan besok. Karena kalau misalkan saya nggak siap besok, saya dimarahin. Kalau dimarahin tuh yang kena mental. Makanya orang-orang penghafal Quran tuh kadang nggak boleh dimarahin. Karena yang kena mental, kalau udah kena mental, ya sudah. Kalau kita kena mental, ya sudah, susah. Yang namanya susah, ya sudah. Ada teman saya itu dapat syekhnya susah, dimarahin, bener-bener dimarahin. Iya, syadid, ininya hafalannya syadid. Sampai kita salah makhraj huruf aja suruh ngulang dari awal. Kan syarat hafalan itu 3 halaman itu maksimal itu cuma salah 3. Kalau udah salah udah mulai sana terus. Cuma salah 3. Cuman kalau sama saya agak enak karena dia paham betul sama murid, makanya saya bersyukur banget sama beliau. Jadi namanya hafalan Quran harus dibiasakan. Kalau nggak terbiasa emang susah. Dan juga jangan pernah kita anggap susah. Karena Al-Quran itu sendiri bersama perasaan diri kita sendiri. Kalau kita anggap susah, ya susah. Tapi kalau kita anggap mudah itu mah gampang, dia akan mengikuti gampang. Bahkan saya aja ketika ujian semester itu sekitar ada yang harus dihafal kitabnya 500 halaman. Saya tidak tidur 2 hari dan harus setoran Quran. Ujian di pagi hari jam 8 sampai jam 10, jam 11 sampai jam 1 itu setoran Quran. Saya nggak pernah ngebayangin saya bisa ngejalanin itu. Maksudnya kok bisa ya? Ya alhamdulillah gitu kan. Kok bisa gitu kan? Saya nggak tidur 2 hari nggak tidur. Buat buka kalau udah bosan buka buku Quran. Nanti Quran udah mata udah kayak gini, udah sakit, tutup. Nyari makan, masak, hobi kan jadinya masak jadi hobi sebenarnya. Karena nggak bisa apa-apa lagi. Ya masak apa yang ada, kompor itu udah jadi kayak gimana ya kompor kami tuh udah
udah ini jadi kapal pecah karena kita uji coba semua bahan masakan. Dapur aku kalau kapal pecah. Dapur lagi. Dapur. Gimana ya dapur? Ya namanya perjuangan itu kayak gitu. Kita punya hobi masing-masing buat ibaratnya kalau misalnya kita jenuh gitu kan, kita punya hobi masing-masing. Ada teman anak tuh udah kayak ibu rumah tangga. Iya, dia hobinya masak. Kalau selain masak, dia nggak bisa main futsal, nggak bisa olahraga. Itu cuma dapur. Makanya kami sangat senang punya orang yang suka masak. Karena kami juga dapat makan gitu kan. Karena emang dia kata dia, apalagi hiburan selain. Jadi tutorial di YouTube itu tutorial masak semua. Masak jadi hobi. Tiap minggu sekali gitu kan. Tiap minggu sekali kami kumpul kadang bikin bakso, bikin somai, bikin martabak, segala macam. Jago-jago semua sampai ke Indo buka warteg. Makanya kalau misalkan kita jenuh ngapain, jangan berhenti tapi alihkan dengan hobi kita. Alihkan setelah kita udah fresh sama hobi kita, balik lagi Quran. Balik lagi kepada Al-Quran. Jangan pernah tinggalkan. Karena Al-Quran itu adalah kebiasaan. Kalau kita biasa sama Quran, kita akan dimudahkan. Enggak susah kok. Bahkan Syekh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, tahu kan? Pengarang kitab Bulughul Maram. Nah, pengarang kitab Bulughul Maram. Beliau itu anak yatim, pada umur 7 tahun ditinggalkan orang tuanya. Bayangin, 2 orang tuanya nggak ada, umur 7 tahun. Tapi beliau bisa hafal umur 9 tahun udah hafal Quran. Umur 9 tahun. Setelah 2 tahun ditinggal ayah ibunya, umur 9 tahun dia udah hafal Quran. Bayangin. Terus setelah hafal Quran dia hafal Alfiyah Al-Iraqi. Alfiyah Al-Iraqi itu semacam kitab hadis. Itu kalau misalnya ulama-ulama zaman dulu, kalau misalnya sekarang itu Alfiyah Al-Iraqi itu udah kurikulumnya orang-orang kampus hadis. Dia hafal umur 9 tahun. Orang umur 9 tahun tuh SD loh. Dia hafal. Karena apa? Karena dia membiasakan, dia selalu berdoa bahwasanya dia pengen jadi ulama. Dia pengen jadi ulama hadis yang melebihi Al-Zahabi. Siapa Al-Zahabi? Ulama yang terkenal, masyhur. Al-Zahabi, ulama hadis terkenal. Dia ingin melampaui Al-Zahabi katanya. Akhirnya apa? Tercapai. Sampai sekarang bukunya dipakai di mana-mana. Namanya Bulughul Maram. Tahu kan Bulughul Maram? Nah, itu karangan Al-Hafidh. Disebut juga Syekhul Islam, disebut juga Amirul Mukminin, karena dia dulu adalah seorang qadhi. Dulu juga beliau adalah seorang qadhi. 9 tahun udah hafal Quran, hafal hadis. Kalau di sana tuh wajar, karena mereka bahasa Arab sih. Makanya mudah. Makanya kalau kita pengen belajar Quran, pengen mudah belajar Quran, pengen mudah menghafal, salah satunya juga belajar bahasa Arab itu memudahkan. Karena kita sering berinteraksi dengan bahasa Arab, kita terbiasa dengan kata-kata Arab, jadinya kita terbiasa juga dengan Al-Quran. Makanya dimudahkan ketika kita belajar bahasa Arab, kita juga dimudahkan dalam menghafalnya. Apalagi kalau misalnya kita, ini ayat ini tentang ini gitu kan, paham. Makanya ketika saya nanya nih orang Arab, saya pernah bertanya sama teman saya, kamu dulu hafal Quran umur berapa? Yang satu angkatan sama saya, kamu dulu hafal Quran umur berapa? Kalau nggak salah kata dia, itu waktu SD kata dia, umur sekitar 12-an tahun. Udah kali kalian hafal Quran. Iya kata dia. Terus sekali hafalan dulu berapa? Sekali hafalannya dulu 1 juz gitu. Sekali separuh. Karena mudah, mereka hafal, mereka paham apa itu Quran, isinya paham. Oh ini tentang ini, menceritakan tentang ini gitu kan. Bahkan syekh itu kadang kalau misalkan ngasih tahu kita salah dalam ini satu kata gitu kan, syekh itu nggak ngasih kata tersebut. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi fi mukhtalifun. Kita nggak tahu kalau saya apa itu setelahnya apa.
Syekh itu nggak ngasih tahu ayat setelahnya, tapi Syekh itu menggambarkan, menceritakan, katanya setelahnya itu adalah ini yang berkaitan dengan ayat tersebut. Makanya yang namanya bahasa Arab itu juga penting, karena kita juga mempelajari Quran. Kalau antum nggak usah, ibarat jangan minder ketika kita belajar Quran, jangan pernah minder, karena Quran itu azim, Al-Quran itu mulia, dan yang mempelajarinya adalah orang-orang yang terpilih, al-mukhtar, orang-orang terpilih. Makanya jangan merendah, kalian itu orang-orang yang terpilih penghafal Quran. Gak semua orang menikmati, gak semua orang mendapatkan nikmat yang namanya penghafal Quran. Gak semua orang, hanya orang-orang yang terpilih saja. Bahkan Al-Quran juga bisa mengangkat derajat kita dan derajat kedua orang tua kita. Itu Al-Quran, mulianya Al-Quran. Sudah. Sudah menit lagi kata Ustaz Sarudin. Kalian udah bosan ya dengerin ya? Saya ngaca di sini kalian bosan kan dengerin? Ngaku aja. Biar bisa selesai ya. Bahkan nih ya, bahkan anak-anak kecil di sana, saya kadang minder sama anak kecil di sana tuh udah apa, ibaratnya jago-jago gitu kan, hafal Quran gitu, hadir di halaqah. Nggak ada waktu yang namanya waktu luang tuh nggak ada. Bahkan Syekh kami sendiri, apa itu waktu luang, nanti aja istirahatnya katanya. Antum di sini buat belajar, bukan buat main, bukan buat tidur katanya. Antum di sini buat belajar. Nah yang namanya belajar ya udah belajar. Kalau misalkan ada guru, nggak ada guru ya belajar. Karena ilmu tersebut buat kita, karena ilmu tersebut buat kita, bukan buat orang lain. Kita yang akan mendapatkan, maksudnya kita yang akan mendapatkan ganjaran dari ilmu tersebut. Makanya ada salah satu teman saya tuh, dari pagi bangun dia nggak pernah melewatkan yang namanya Al-Quran. Dari pagi bangun, ada guru nggak ada guru, buka terus Quran. Saya nggak tahu berapa dalam sehari, kayaknya dia bisa hatam karena dia udah hafid. Tapi dia pegang, jalan ke sana, jalan ke sini, muter Quran. Dia sepenglihatan saya melihat dia meletakkan Quran itu ketika dia mau ke kamar mandi sama makan. Udah setelah makan tidur, nanti bangun baca lagi, jalan Quran, bawa sana Quran, gitu. Iya. Kadang saya tuh termotivasi gitu kan, melihat orang-orang seperti itu, saya termotivasi. Masya Allah, kenapa saya nggak bisa gitu kan? Apa mungkin? Nah, gitu. Dia harus ada temen gitu. Harus ada temen yang ibaratnya kayak gitu, bener-bener ibaratnya kemana-mana. Jadi makanya kita tuh perlu namanya lingkungan. Karena kayak gitu mendorong giroh semangat kita gitu kan. Nah, lingkungan itu mendorong. Kalau lingkungannya bagus, kita akan jadi bagus juga. Tapi kalau lingkungannya tidak bagus, kita nggak bagus. Makanya walaupun kita keluar sana, yang namanya relasi, koneksi, ya lingkungan itu perlu. Kalau kita mau ibaratnya mau berbisnis, kita kumpul sama orang-orang yang lingkungannya bisnis, relasinya bisnis, bukan kumpul sama orang-orang yang relasinya bengkel. Kan beda jauh. Kalau kita pengen Al-Quran, ya udah relasinya kita banyakin yang Al-Quran, agar kita juga termotivasi, kita juga terbuka, kita tahu oh ini di sini. Dulu juga saya nggak tahu yang namanya qiraah, ada qiraah asyara, ada qiraah syabaah. Saya nggak tahu dulu awalnya, kan namanya orang awam. Tapi ketika saya tahu teman-teman saya tuh orang-orang qiraat semua, saya baru tahu oh ada ini riwayat Imam Asim, riwayat nanti Imam Hafiz, riwayat Imam Ja'far. Banyak ternyata, ada 7, ada yang 10. Makanya kita dekat sama mereka, kita tahu ilmu, kita juga dapat ilmu. Nggak cuma ilmu, kita juga dapat motivasi. Oh mereka juga bisa kayak gini, masa saya nggak bisa gitu kan. Jadi makanya kita termotivasi gitu sama orang. Makanya beruntung kita itu, salah satu kenikmatan terbesar itu adalah berkumpul sama orang-orang yang soleh.
Berkumpul sama orang yang soleh itu salah satu kenikmatan terbesar. Jarang orang yang mendapatkan. Bahkan saya punya teman di Jakarta itu orang tuanya broken home. Ya broken home, ibaratnya rusak, rumah tangganya rusak, pertemanannya rusak. Terus dia kayak tiap saat tuh pengen bunuh diri. Kata saya, jangan, ngapain kamu bunuh diri, beneran ini serius, ngapain bunuh diri, kata saya. Dia sering curhat sama saya nggak kuat katanya, orang tua saya kelahi terus, orangnya orang kaya, bapaknya punya perusahaan, saya kenal perusahaan di Jakarta Pusat. Iya bener, bapaknya punya perusahaan, terus orang tuanya itu selalu bertengkar tiap malam katanya. Saya nggak sanggup katanya. Bayangin, kebahagiaan itu nggak bisa dibeli dengan uang. Kebahagiaan itu dengan lingkungan, ya, dengan lingkungan. Banyak sekali saya kenalan di Surabaya juga pernah ada juga teman saya, sama kejadiannya sama, broken home, lingkungannya juga nggak bagus, teman-temannya toksik semua, ya, bayangin. Baik, teman-teman toksik semua, nggak ada yang mendorong dia buat ibaratnya maju. Gak ada yang mendorong dia buat dia maju. Terus di keluarga dia ribut, terus kemana dia pulang? Kasihan. Kadang saya tuh kasihan gitu kan. Kata saya, ya udah kamu kesini saja, kata saya kan. Kesini aja, ke pondok aja, masuk pondok. Tapi dia nggak mau karena kan emang basicnya dia bukan orang-orang pondok. Basicnya dia orang umum gitu kan. Dan orang tuanya emang kayak gitu, nggak pernah mengajarkan agama. Jadi kita itu sangat bersyukur diberikan nikmat. Salah satu kenikmatan terbesar itu lingkungan yang memadai. Dan bersyukur kita bukan termasuk orang-orang yang diberikan keluarga kita baik-baik saja, lingkungan kita baik saja, pertemanan kita baik-baik saja, nggak ada yang toksik. Di Jakarta, di Surabaya, di kota-kota besar itu banyak sudah. Antum kalau menurut saya, wah susah, kalau di sana tuh susah bergaul. Makanya ketika kita di pondok, kita dapat lingkungan yang bagus, bersyukur. Saya sangat bersyukur dulu dan merasa syukur saya yang paling dalam itu ketika saya berada di lingkungan yang bagus. Karena seperti itu mendorong saya dan menyemangati saya ketika saya lagi futur, lagi berada dalam ibaratnya malas. Karena enak dapat teman yang ibaratnya bisa menasihati. Karena kalau tandanya orang itu sayang sama kita itu adalah dengan nasihat. Tandanya orang cinta sama kita itu bukan mengabaikan kita tapi menasihati. Makanya salah satu bentuk kecintaan kita kepada teman kita adalah dengan menasihati kalau salah. Makanya kalau misalnya ada anak ada salah, dinasihatin. Kalau satu juga ada salah, nasihatin. Iya, jangan suka. Guru saya juga gitu. Guru saya juga gitu. Kadang ada yang orang bebal dinasihatin, apa sih kamu ini? Tapi emang kadang ya emang kayak gitulah. Namanya juga gengsi kan. Namanya gengsi. Tapi ya jangan, ibaratnya kalau misalnya dia marah kita nasihati, ya udah sabar aja, kita doakan. Karena menasihati paling baik ketika kita nggak bisa menasihati dengan kata-kata, itu dengan mendoakan. Doakan. Ya cukup sekian. Ada yang jawab? Ada yang mau bertanya bang? Ya silakan yang kalau mau bertanya. Saya nggak biasa public speaking, jadi nggak tahu adatnya public speaking gimana yang benar. Jadi yang langsung aja gini, kalau mau nanya aja. Ini baru pertama kali loh saya public speaking. Setelah 4 tahun lamanya ya. Di sana apa namanya pura-pura gitu, pura-pura ya. Jangan percaya ya, tawadunya luar biasa. Malam ini saya juga setelah lama nggak mendengar pengisian beliau ini,
malam ini malam hampir 5 tahun ya, malam ini baru dengar pengisian dari kultum ceramah dari beliau ini. Dan ceramahnya itu berbeda ternyata dari yang dulu-dulu ya. Sekarang itu kayak wahabi gimana gitu. Iya, bercanda. Jadi di sini itu bercandanya. Di sini kalau orang lihat celana cingkrang ya, habis sholat gak wiritan, nah itu bilang habis. Ya kan, ganggu bercanda ya. Jadi pengisian ini berbobot ya kan, berbobot. Kalau kita mungkin sering dengan candaan dan tawaan ya, kalau beliau isinya ilmu semua ya kan. Nah itu luar biasa ya. Makanya kayak ada hobi-hobi gitu. Ya, jadi setelah lama kita berpisah ini ternyata kita berbeda ternyata ya. Setelah bangkit dari rukuk saya menadah tangan, beliau ternyata langsung sujud ya kan. Berbeda ternyata kita bangkit dari rukuk, kita menadah tangan dulu ya kan, baca doa kunut dulu. Ternyata beliau langsung sujud. Ya, bukan menjadi sebuah masalah tapi menjadi sebuah masalah ya. Ya silakan kalau ada yang ditanyakan seputar dengan apa yang disampaikan beliau, atau menanyakan hal-hal yang lain yang sampai sekarang belum terjawab ya kan. Nah, silakan ditanyakan. Ya silakan. Nah, kan ada yang bertanya Ustaz nih. Ya silakan Mas Karim. Ya salam dulu, kenalkan diri dulu, dari mana, namanya siapa. Kita belum kenal nih siapa namanya. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, perkenalkan nama saya Mirsan Karim. Antum kalau bahasa Arab nggak apa beliau. Siapa tahu mau bertanya pakai bahasa Arab, boleh saja. Oh, iya. Biasa dipanggil Abdul ya. Kalau saya Barok Karim Abdul Banjim. Saya dipanggil Karim aja. Saya dari Dadahuk A1 Tran Pelosok ya. Alhamdulillah sampai sini ya. Baik, untuk meningkat waktu di sini Ana mau menanyakan sesuatu mengenai tadi dari Ustadz menyampaikan mengenai ya kalau bahasa Indonesia down lah, tentu bahasanya puter. Nah, jadi yang Ana tanyakan, sebenarnya futur itu berasal dari diri kita pribadi atau hasutan setan yang terkutuk gitu. Nah, jadi kan kalau kita belum mengetahui kan biasanya berprasangka buruk kepada setan, kasihan juga setannya gitu. Ya, jadi sementara itu dulu. ya. Bagaimana cara mengatasi ya kan, kalau kita belum ya kan, down atau fitur itu datangnya dari bawaan dari kita pribadi atau gangguan setan gitu Ustaz.
Gimana itu? Ya, kan. Saya sedikit menanggapi Dun dari sedikit pengetahuan ya sebenarnya masalah kunut ya kunut enggak bukan ini pengetahuan kita belajar namanya fikih. Nah buat kita aja nih buat kita Aslinya kunut bulan Ramadan di sana di Yaman di Saudi bulan Ramadan itu full dari malam pertama sampai akhir itu ada yang namanya kunut. Jam witirnya itu selalu kunut. Benar kunut. Cuman subuh nggak pernah. Emang nggak pernah kunut karena subuh nggak pernah kunut. Bahkan ya yang di masjid ada masjid ini lah masjid gitu. Dia nggak pernah melaksanakan kunut. Beneran nggak pernah. Tapi ada di sebagian masjid yang itu melaksanakan kunut. Tapi kebanyakan mayoritas nggak pernah subuh itu kunutan. Kunut itu kami ketika bulan Ramadan atau karena ada penjajahan atau ada teroris gitu kan, ada masalah, ada pokoknya negara lagi kacau, itu disunahkan buat kunut. Kan Rasulullah SAW itu menunjukkan kunut ketika lagi ada perang, masa perang itu disunahkan kunut, dan ketika Ramadan itu disunahkan kunut. Sama kunutnya sama yang itu Allahumma hdina fiman hadait gitu sampai akhir. Makanya kalau gara-gara nggak kunut nih. Enggak benar itu sama ada kunutnya. Nah itu. Kalau masalah futur, aslinya futur itu kalau menurut saya setan itu cuma membisikkan kepada kita. Setan itu karena yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi setan itu membisikkan kepada kita. Kita jangan nyalahin setan. Karena setan emang kayak gitu tugasnya, dia membisikkan. Dia kan ketika dia dari surga kan diusir dari surga, dia udah kata dia berjanji saya akan menggoda manusia sampai akhir kiamat. Benar dia selalu menggoda. Karena kita itu berdampingan sama jin. Manusia sama jin itu berdampingan, hidup berdampingan. Karena jin aja ketika ada Al-Quran dibacakan dia mendengarkan. Dalam surah Al-Ahqaf lembar ke pokoknya mau terakhir, 2 lembar sebelum terakhir, dua halaman sebelum akhir itu ada cerita tentang ini, tentang jin mendengarkan Quran. Nah, jin juga nggak salah. Jadi jin itu bukan setan. Jadi setan memang membisikkan jelas bisu-bisu nas. Jin itu membisikkan ke dalam hati manusia, tapi kita nggak ngerasa dibisikin setan, karena kita nafsu kita, hawa nafsu kita. Dalam hadis itu al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Iman itu naik turun, yazidu bil ta'ah. Naiknya iman itu dengan ketaatan, dan turunnya iman itu dengan kemaksiatan. Jadi bisa jadi kita futur itu karena maksiat. Kita misalkan main HP, lihat postingan tanpa hijab, postingan joget-joget, postingan musik, dengerin musik, itu kan maksiat. Makanya kita jadi futur lalai. Kita mabuk scroll IG, scroll TikTok, scroll dari pagi sampai malam. Sampai kita futur, malas rebahan, malas buka kitab, malas buka Quran. Itu yang menyebabkan. Atau kadang chattingan yang ibaratnya nggak bermanfaat, nggak berfaedah. Chattingan gosipin orang atau chattingan bahas masalah ini. Kadang kayak gitu kan ibaratnya nggak berfaedah, itu juga bisa bikin futur. Makanya al-imanu yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Emang benar konteks hadis, benar sama kenyataan. Kalau kita lagi semangatnya itu karena kita ketaatan kita sama Allah. Karena teman kita mengingatkan kita sama Allah. Kita semangat. Tapi ketika kita futur itu berarti karena ada maksiat di dalam diri kita nggak tahu maksiat mana yang melekat. Jadi misalkan hari ini kita futur nih, berarti kita ada salah nih, kita ngelakuin apa?
kita ngelakuin apa nih, kok kita jadi flutur, kita jadi malas, kita ngelakuin apa, pasti ada. Makanya kata Rasul, makanya kita selalu beristighfar. Buat apa? Buat yang namanya menghilangkan maksiat tersebut. Astagfirullah. Buat menghilangkan, ibaratnya ketika kita beristighfar terus menerus, kita akan dijaga yang namanya dari futur, insya Allah, yang namanya dari maksiat. Maka kita selalu disuruh untuk bertobat, minta ampun sama Allah. Karena apa? Karena kita nggak tahu dari maksiat mana. Mungkin dari mata kita, dari lisan kita, dari tangan kita. Misalnya kayak plok gini, beliau nggak ikhlas gitu kan, nggak ridho, dosa gitu, bisa jadi. Karena kita keasikan, kita mukul pak, ya kan? Karena kita, oh ini teman juga nggak apa-apa dipukul. Tapi kan namanya dia, kita nggak tahu dia di mana. Kita nggak tahu Mas Harudin ini temperamennya kayak gimana, kita nggak tahu. Makanya kadang kalau misalkan orang Jawa sama orang Batak itu ketemu itu kadang cekcok. Karena orang Jawa kan nggak tahu temperamen orang Batak kan keras, teplak. Karena kayak gitu mereka tersinggung. Kita nggak tahu temperamen orang. Makanya kita nggak tahu entah itu dari tangan kita, mata kita, lisan kita, kaki kita, badan kita, semua kita nggak tahu kita yang mana yang berbuat dosa hari ini. Makanya kita disuruh terus beristighfar kepada Allah. Makanya sebab futur itu bisa jadi dari iman kita. Iman kita turun, kita jadi futur. Bagaimana cara meningkatkannya? Bertaat, dengan ketaatan. Balik lagi, lihat teman, semangatin dengan beribadah kepada Allah. Ada yang lain nggak? Ya. Puas sharing ya? Ya, terjawab. Luar biasa. Kalau saya ini nggak tahu jawabannya apa, ya kan? Gimana harus menjawabnya? Untung ada beliau ya kan? Wah gitu. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Yahwan mungkin. Yahwan, ada lagi? Ada? Aman. Ada? Saya nanya gimana cara dapat beasiswa ke luar negeri. Iya, kan? Bagaimana? Ya, anak kalian ini. Nggak ada lagi? Ada? Nggak ada? Ada, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Kalau memang tidak ada, apa namanya? Ada? Jawab ada? Oh nggak ada. Kalau ada, kalau malu-malu biar saya yang nyampain nanti. Ya. Nomor WA antum berapa ya? Ya kalau tidak ada kita cukupkan ya. Alhamdulillah sampai pada apa namanya sampai pada ujung acara pada malam hari ini. Nanti nanti subuh ya. Masih lagi sih? Oh enggak, pergi kan? Ya, nanti subuh kebetulan ya. Iya. Sebenarnya kalau beliau ini banyak yang disampaikannya, takut kalian yang nggak mampu nanti. Ya, nanti apa namanya dari kalian masing-masing. Kalau ada yang mau langsung bertanya boleh, atau mau minta simakan bacaan boleh, ya, atau mau simakan hafalannya boleh, ya sama beliau, atau minta koreksi bacaan boleh sama beliau ya. Setelah ini tadi boleh saja. Atau masih bukan habis ini, ya, nah boleh ya. Kapan lagi, ya kan? Kapan lagi disimak dari mahasiswa dari Yaman, ya sudah lulus dari beliau, ya kan? Nah, ya yang mau apa namanya minta simakan langsung, ya bacaan hafalan. Asal jangan minta makan aja.
Nah, saya minta makan aja. Ya. Tapi ngasih makan nggak apa ya Ustaz. Nah, ngasih makan nggak apa. Ya. Kalau mau minta si makan harus siapkan kopi Ustaz ya. Ya kan mau sampai jam berapa kan? Dia siap. Ya silakan nanti ya. Kapan lagi minta bisa disimakan, bisa dikoreksi bacaannya ya. Biar kita bisa melihat kualitas bacaan kita, kemampuan kita sampai mana ya. Kalau sama saya mungkin udah bosan kalian ya kan, sama beliau beda lagi ilmunya ya kan. Nanti ternyata harus begini huruf sifat Sahrul itu lebih berpengalaman. bukan ya kan. Nah, ya. Nah. Ya beliau ini tawadu. Pokoknya kalian harus berhadapan langsung ya, harus duduk lutut ketemu lutut sama beliau ini ya, harus pokoknya ya. Satu dari masing-masing dari kalian nanti harus ketemu. Manfaatkan mumpung di sini, nanti kalau sudah pulang kapan pulang Zat? Nggak tahu. Ya. Nggak pulang-pulang ya. Oh. Insya Allah beliau nginap di sini malam ini ya. Jadi manfaatkan ya, yang mau koreksi bacaan, yang mau simakan hafalannya ya silakan. Yang mau tahsin sama beliau, boleh banget. Justru beliau ini guru tahsin saya waktu di pondok dulu ya kan. Kalau kalian tahsin sama saya kayak gitu-gitu aja, ini langsung ya kan, gurunya ini wah gitu ya. Ya makanya guru biar nanti lebih bagus. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Saya ucapkan sangat maaf. Nanti dilanjutkan setelah ini. Jadi sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.